Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Wahyu Perdana. Oke, saya mau tanya kabar kalian, apa kalian semua baik-baik saja? Semua baik-baik saja ya. Hanis akan didampingi oleh sahabat saya yang kita atas nama siapa? Free. Oh, Free ya. Free ini adalah salah satu traveler muda yang berpengalaman. Dia sudah mengunjungi beberapa tempat yang ada di wilayah Sulawesi dan beberapa kota besar di Indonesia. Oke, kita langsung tanya dia ya. Oke. Fri, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sedang baik-baik saja. Alhamdulillah. Sangat baik. Masya Harus Allah. harus baik. Kenapa akhir-akhir ini saya jarang ketemu dengan Fri? Apakah Fri ada kesibukan lain atau bagaimana? Ya sebenarnya sibuk-sibuk nggak sibuk, lebih tepatnya menyibukkan diri lah. Juga dia Dengan kesibukan-kesibukan yang seharusnya nggak sibuk nih. salah satunya seperti apa? Jalan-jalan. Jalan kemana? Kemarin terakhir sudah ke ini Kendari, Kendari. Sulawesi Tenggara. Apakah untuk Kendari menggunakan apa? Menggunakan motor, lewat darat atau lewat udara atau bagaimana? Darat dan laut. Dari laut. Karena dari sini ke Kendari sebenarnya ada jalur darat, Iya. tapi jauh. Ah, Karena kita harus melingkar lewat Malili. iya. Sedangkan jaraknya itu sekitaran 1000-an kilo. Iya. Kalau naik motor sebenarnya bisa, tapi ya lebih ini kalau lewat laut Bajo ya. Iya. Sebenarnya ada 2 akses, bisa juga lewat Siwa, Ah, tapi lebih dekat lewat Bajo. Dan kita langsung di Kolaka. Tapi dari Kolaka masih tetap jalur darat karena kebetulan kemarin saya naik motor. Dari Kolaka ke Kendari itu hampir sama Makassar Bone. oh. Dia 3-4 jam. Jaraknya. Jadi di sana ke Kolaka itu solo traveling atau ada grupnya atau gimana? Solo. Solo ya. Ya, karena kebetulan teman-teman juga sibuk. Iya. Ada yang sibuk kuliah, ada yang sibuk kerja. Nah, sedangkan sayanya nggak tahu kesibukan apa yang saya harus sibuki. Iya. Jadi ya saya coba menyibukkan diri dengan berkunjung ke Kendari. Oh gitu. Jadi di Kendari itu waktu Free ke sana salah satu tempat wisata yang wisatawan sering datangi itu apa namanya bisa? Kalau di Kendari itu sebenarnya dia kan termasuk pusat kota ya, ibu kota, Iya. ibu kota provinsinya. Iya. Kalau di Kendari sendiri ya paling di sana ada dibilang Pantai Toronipa. Tornipa. Tornipa itu dia seperti apa maksudnya? Apakah dia menulis kayak misalnya kayak Pantai Losari atau misalnya pantainya kayak misalnya pantai-pantai Tanjung Bira atau gimana? Iya, semacam gitu, semacam pantai inilah kalau di Makassar, Tanjung Bayang. Oh. Dan tapi saya lebih kemarin karena kesempatan waktu kurang apa ya bilang, kurang apa namanya itu nih kurang, maksudnya waktu sempit terus cuaca juga kurang mendukung. Jadi saya kelilingnya cuman dalam kota saja. Oh, dalam kota. Iya, nggak sempat ke kayak tempat-tempat wisata-wisata yang inilah. Yang daerah perifernya itu ya. Betul. Terus di sana di Kendari itu apakah free-nya pakai jadi free-nya di sana menggunakan hotel atau apa wisma atau penginapan atau bagaimana untuk penginapan free di sana? Numpang-numpang. Oh, penumpang. Karena kebetulan di sana keluarga ada, Iya. teman juga ada, Iya. gitu. Jadi tergantung, karena ibaratnya begini ya. Saya itu kalau saya kemana-mana, saya pakai sistem atau yang sebelum saya tinggalkan ibaratnya kos saya atau rumah, Iya.
saya sudah ini apa ya dibilang, saya sudah kalau persoalan apa tadi menginap ya, Iya. saya sudah apa dibilang nih, Saya persiapkan. nah maksudnya beberapa hari. yang saya bawa maksudnya apalagi di apa di kalau maksudnya bagaimana caranya bilang gitu, intinya ketika saya ingin traveler ke suatu tempat atau saya ingin pergi ke suatu tempat yang jauh dari rumah lah misalkan, Iya. prinsip saya itu cuma satu, Apa? di mana saya mengantuk di situ saya tidur. Oh, persis. Kalau saya di masjid kebetulan saya mengantuk saya tidur, Iya. di Pertamina ya seperti itu. Iya. Intinya di mana-mana saja, yang penting ibaratnya ada tempat untuk baring, Iya. aman, Nah, bebas dari hujan misalkan, iya. panas juga ndak ini, Iya. sudah tidur. Ya. Tapi kan kalau misalnya tadi Fri bilang di mana saya mengantuk di situ saya tidur, ya kan? Di mana saya mengantuk di situ saya tidur. Tapi misalnya Fri-nya misalnya mengantuk di daerah misalnya tempat-tempat yang kayak misalnya rawan, apakah Fri tetap tidur di situ atau melanjutkan perjalanan? Lebih dominannya tetap melanjutkan karena kita harus mempertimbangkan pertama keselamatan diri sendiri, Iya. terus kedua kan otomatis barang-barang kan, Iya. karena nggak mungkin saya bawa diri saja, Iya. HP misalkan, Iya. terus kayak perlengkapan traveler atau Iya. Ha. semacam ya hamuk apa begitu carrier pasti harus dijaga. Oh. Jadi ibaratnya kalau semisal kita ada di suatu tempat begitulah, terus maksudnya sudah mengantuk, sudah capek, ya paling tidak pertama kalau memang di situ ada warung, Iya. sudah singgah di situ bertanya nih, Iya. bisa menginap istirahat sebentar, atau kalau tidak, kalau menurut saya dari beberapa kabupaten yang saya lewati jarang dibilang kayak ada yang hampir 1 jam di jalan itu jalan lewat masjid. Iya. Jadi ya paling jauh lah jarak dari satu masjid ke masjid lain 30 menit itu paling jauh menurut saya. Paling jauh. Nah, jadi ya kalau memang sudah lelah, sudah capek, istirahat sebentar, Iya. minum, pokoknya istirahat sebentar lah, Iya. baru lanjut cari masjid atau tempat di mana kita bisa aman untuk istirahat. Oh iya, iya, betul. Terus ini Fri, aku dengar kamu kan punya komunitas ya, namanya komunitas gondrong ya. Nah, komunitas gondrong ini sering melakukan jet traveler juga atau gimana? Kalau dari komunitas sendiri sebenarnya sering, cuma kan kebetulan ya teman-teman juga punya kesibukan masing-masing. Iya. Ada yang kuliah, ada yang kerja, jadi Iya. mungkin sebagian masih ada yang traveling begitu, tapi apalagi sekarang ini ya pandemi, Iya. jadi ya paling kita ngumpul-ngumpul di warkop atau di base camp. Kalau untuk traveling sekarang susah, karena apalagi kalau teman-teman komunitas kan identiknya dengan ini kayak mendaki gitu. Iya, betul. Jadi sekarang kan cuaca lagi tidak baik-baik saja lah misalkan. Oh, iya, Jadi kalau betul. untuk mendaki juga bukannya kita takut akan tantangan, Iya. tapi ya mending tunggu momen-momen lah, Iya. kayak semacam 17-an Iya. atau Sumpah Pemuda Iya. baru mereka bergerak. Oh, begitu. Jadi pas tunggu waktunya tertentu ya. Iya betul. Terus ini Fri, salah satu wisata yang Fri lakukan dengan grupnya Fri ini kemana aja? Salah satu wisata yang ada di Indonesia yang pernah Fri lakukan bersama grupnya Fri. Bagaimana ya? Kalau saya kan pribadi sebenarnya lebih sering solo gitu. Iya. Solo traveler, artinya sendiri. Iya. Jadi kalau sama komunitas itu mungkin belum pernah karena saya juga baru gabung di komunitas. Oh gitu. Tapi ketika saya solo dalam artian saya sendiri ke suatu tempat, di tempat tersebut ada yang saya kabari dalam Iya. artian ada anak komunitas lain yang Iya. menunggu. Oh gitu ya. Karena menurut saya begini, bukan masing-masing ada hal menariknya kita solo traveler sama kita bareng-bareng. Iya. Cuma kalau saya pribadi maksudnya lebih enjoy kalau sendiri. Iya. Karena ada beberapa alasan-alasan tertentu lah. Iya. Mungkin kalau solonya mungkin lebih lebih privasi ya. Betul. Mungkin lebih
solo traveling mungkin lebih tenang kalau mungkin sendiri. Betul, betul. Terus ini berapa sih mengenai biaya? Berapa sih kalau sekali liburan free-nya sekali traveling itu berapa biaya? Sebenarnya tergantung. Kalau kemarin ke Kendari misalkan, Iya, paling biaya, maksudnya kalau untuk tujuan travelernya kan, iya, biaya sejutaan itu sudah bisa untuk beberapa hari. iya, Karena ya paling cuman di transportasi, kayak semacam menyeberang kapal kan sekitar 300 lah. Jadi kalau kita pulang pergi sudah 600 begitu. Ya jadi kan 1.400.000-nya ya kita pakai untuk bertahan hidup. Sama dengan untuk bensin, Iya. makan. Karena ibaratnya begini, kalau kita ke suatu tempat dan tempat tersebut ada yang kita kenal, iya, ibaratnya sebelum kita berangkat ke suatu tempat itu, yang pertama harus kita tidak yang harus kita simpan di rumah kita atau di kos, malu. iya, Malunya kita jangan dibawa ke suatu tempat, iya, karena itu bakal menyebab kalau kita bawa kita punya malu, iya, bisa jadi bagaimana ya, mudah diterinakan. terus juga ya begitulah, kita lapar, Iya. kan? Nah sedangkan kalau menurut saya timbal balik sih, kalau orang, maksudnya kalau teman-teman dari komunitas yang datang ke tempat saya, Iya, otomatis saya, perlu sama. begitupun kalau saya ke sana. Iya, Bukan dibilang kita mengharap timbal balik, tapi itu sudah ranahnya lah, Iya. sudah ini ya, bagaimana sudah Proses- hukum alam Iya. lah gitu. Apalagi kalau cuman seminggu kan, iya, betul. kan kita ke misalnya ke Kendari, Iya, kan di sana tidak mungkin cuman satu rumah. iya, Kalau satu rumah berarti mungkin cuma satu orang teman kita. iya, Kalau kita punya teman lebih dari 10 misalkan, iya, betul. kita bebas. Betul, Kita betul, ke sini, betul. ke sini, ke sini. Jadi banyak banyak yang rumah-rumah yang kita datangi. Banyak opsi lah. Terus ini Fri, kalau misalnya buat kita yang pemula ini yang jarang melakukan solo, bukan jarang sih, maksudnya belum pernah melakukan solo traveling, Pak bilang tipsnya biar bisa survive, terus bagaimana bisa mendapatkan teman-teman baru, atau misalnya bagaimana, tolong bagi tips dan triknya dong. Kalau saya pribadi itu jangan malu, Iya, karena kapanpun dan dimanapun kalau kita malu misalnya, atau sebelum kita berangkat kita sudah berpikir saya di sana nanti bagaimana ya, iya, betul. saya tidur bagaimana ya, Iya, sudah meninggal ya. Iya. Intinya kalau kita mau ke sana, apapun yang terjadi di sana pasrah saja kan. iya, Yang penting tujuan, niat dan tujuan kita ke suatu tempat itu baik. Begitu. Insya Allah. Iya. Oke, sahabat-sahabat semua. Jadi tadi kita memberikan tips dan triknya dari Free-nya yang suka solo traveling. Dan tipsnya ialah jangan malu. Buat teman-teman yang ingin melakukan solo traveling, jangan malu. Kenapa? Di sana setiap kita punya sahabat, kita punya kenalan, kita punya teman, dikabari aja. Jangan bawa rasa malu ke tempat yang kita datangi. Karena kenapa? Buat tersiksa buat kita. Jadi Free, Yes. ini kan kamu suka ke beberapa tempat yang ada di seluruh Indonesia. Tempat yang paling berkesan buat kamu itu di kota mana saja, atau tempat provinsi di mana saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sih awalnya kamu bisa solo traveling atau bagaimana? Kalau kota lah ibaratnya kan, kota yang paling berkesan di sini Kabupaten Bogor. Iya, Karena ibaratnya begini, di sini ada banyak tempat ini ya, tempat-tempat yang kita bisa explore, Iya. gitu kan. Terus kebetulan di sini juga sudah kayak semacam jadi rumah kedua lah. iya, Jadi ibaratnya saya juga di sini sudah hampir 3 tahunan iya, karena faktor pekerjaan juga. iya, Jadi saya rasa tempat yang paling berkesan itu Kabupaten Bogor. iya. Terus kalau tadi apa tadi ya? Bagaimana sejarahnya Frit bisa solo traveling? Itu ceritanya sih. Begini, awalnya saya itu waktu sebelum berdomisili di Kabupaten Bone kan, Iya, saya memang suka ke ini, maksudnya explore tempat di mana yang kayak misalnya yang menarik lah, iya, dalam artian yang bisa saya kunjungi
jaraknya tidak terlalu jauh, Iya. bisa menggunakan motor. Ah. Seingat saya pertama yang saya kunjungi itu Bulukumba Bulukumba. pertama. Karena memang Makassar Bulukumba kan ya. Iya. Terus di sana kita bisa eksplor dia lebih ke inilah pantai. Iya. Karena saya juga kalau diberi pilihan pantai atau gunung, saya mungkin lebih pilih pantai. Iya. Karena ada faktor tertentu. Oh iya. Jadi kalau saya lebih ini ke pantai lah. Gitu. Nah terus setelah dari Bulukumba kan, dari beberapa tempat di Bulukumba semacam Pantai Bira Iya. dan Aparalang dan lain-lain, itu saya mulai berpikir kenapa tidak saya sempatkan waktu saya di setiap saya libur dalam artian hari libur, Iya. saya hendak ke suatu tempat kayak yang jauh dari kota, misalnya Iya. waktu itu hari saya masih di Makassar kerja Iya. kan, maksudnya untuk keperluan refreshing Iya. istilahnya anak-anak toh. Jadi ya pertama saya coba ke Bandung. Iya. Di sana saya sempat ke ada namanya itu, kalau di saya lupa juga daerah mana ya. Dia hampir mirip dengan Green Canyon. Kalau di sana di Baru namanya Baru Celebes Canyon. Itu sebenarnya sampai sekarang itu masih apa ya, masih ramai, tapi mungkin karena di sana tidak terawat, Iya, atau betul. maksudnya orang juga kurang ini kan, Iya. jadi pengunjungnya sudah tidak terlalu kayak dulu. Iya. Saya ke sana itu 2017. Iya. Saya sempat juga ke air terjun di Baru juga. Air terjun apa namanya? Air terjun ini. Air terjun Tujuh Susun kan namanya itu. Pokoknya dia juga iya. Tapi dalam artian kurang beruntung waktu saya ke sana Kenapa? karena pas kemarau. Oh. Jadi air terjunnya enggak ini. Udah pas soalnya. Tapi menurut saya kalau kita ke sana harus tidak kemarau, tidak musim hujan. Jadi pas. Ibaratnya kayak kalau saya menurut saya beberapa hari yang lalu hujan, Iya. terus sudah 2 hari tidak hujan baru kita pergi. Oh itu pas waktu yang paling bagusnya ya. Iya, supaya kita dapat view air terjunnya. Iya. Oh, air terjun Sarangburung. Pasar burung Iya, namanya. dia di Bandung. Ke sana juga modal ini modal maps. Model Babs. Iya. Maksudnya coba-coba. Iya. Terus saya pernah juga ke air terjun Monconglo ya kalau saya nggak salah. Lokasinya di mana? Di ini Poros Malino. Oh, Pers Malino. Saya lupa juga apa namanya. Karena itu 2017. Oh, sudah lama dulu ya. Karena awalnya sebenarnya dari situ. Iya. Karena kebetulan masih di Makassar, teman-teman sekolah kan Iya. ini maksudnya suka pergi. Iya. Nah kalau ibaratnya mereka juga libur kerja, mereka ajak toh. Iya. Karena ibaratnya saya ada beberapa tempat yang saya tahu Betul betul. di situ. Terus di mana lagi ya? Kalau Maros ke ini, paling Mendimurung kan? Iya. Pangkep dia di apa namanya ini? Sigeri kan. Bukan Seger. Itu yang Tangga 1000 Sumpang Dita. Ada di Pangkep. Di situ juga bagus. Oh. Tangga 1000 pokoknya saya nggak tahu itu tangganya berapa. Intinya bagus juga di sana karena dia di Bosowa ya masuk. Oh Tonasa, kalau saya salah. Antara itu Tonasa atau Bosowa. Dia di sana itu kita naik. Dia sebenarnya ada goa di atas. Iya. Ada goa di air terjun kecil. Iya. Menarik juga di situ. Saya pernah juga ke Ramang-Ramang. Iya. Terus kalau Pare-Pare ya. Kalau Pare-Pare saya nggak sempat kayaknya ke tempat ininya. Nggak sempat. Paling cuma lewat. Iya. Sidrap juga begitu cuma lewat. Terus Pinrang juga cuma lewat. Kalau ke Toraja kan? Iya. Kalau Endregang juga sebenarnya kaya akan pusat wisata. Dan rekam? Iya, cuma kadang kalau saya lewat Endregang otomatis tujuan Toraja. Iya. Kalau Toraja hampir yang paling banyak tempat wisata saya kunjungi itu di Toraja. Contoh pertama Londa. Londa. Londa itu seperti apa? Londa itu dia mana ya? Dia kayak kuburan batu. Iya. Saya enggak lupa ingat karena di sana maksudnya hampir sama ji, cuman namanya yang berbeda. Iya. Kayak Ketekesu juga kan, dia juga di sana kan kuburan. Iya. Oh, Cuman berarti di kuburan. atasnya ya. Oh. Cuman dia lebih terkenal dengan ini rumah ini yang Tokonan? iya kalau Betul Ketekesu. betul. Terus
kebetulan mace saya kan orang Toraja. Oh, ibu yang orang Toraja. Jadi di dekat kampungnya mace ada di situ dibilang Kampung Tiku. Dia termasuk tempat wisata juga. Di Pangala, tempatnya Pangala. Dia wisatanya seperti apa, maksudnya apakah seperti kayak sebuah tongkonan atau mungkin kayak misalnya kayak apa ya, kalau wisata ini kayak lelai jadi seperti itu atau gimana? Oh tidak, dia cuman ini kayak semacam bentuk Video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.